Sayyidat Fatimah Zahra wafat 6 bulan setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semenjak baginda Nabi tidak pernah tampak senyum dari Sayyidat Fatimah Zahra, kecuali kalau melihat Sayyidina Imam Ali saja. Kepada yang lainnya hanya duka dan duka dan duka. Dan menanti waktu yang dijanjikan. Karena Nabi suatu ketika waktu sakit, Siti Aisyah, Siti Fatimah itu datang. Siti Fatimah datang kemudian dibisiki oleh Rasulullah, tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Siti Aisyah melihat. Kemudian setelah itu ditarik lagi oleh Rasulullah, dibisikkan di telinga Sayyidat Fatimah Zahra, tersenyum. Sampai Siti Aisyah berkata, aku tidak melihat orang tersenyum, menangis lalu tersenyum sekaligus, kecuali yang ada pada wajahmu saat itu, wahai Fatimah. Ada apa? Rasulullah ngomong apa? Sayyidat Fatimah Zahra mengatakan, ini adalah urusanku dengan ayahandaku tercinta. Sudah ngomong begitu, ya nggak berani bertanya Siti Aisyah. Setelah baginda Nabi Muhammad wafat, teringat lagi kisah itu. Sayyidat Aisyah ya bertanya, barangkali bisa diceritakan Fatimah, apa sih yang terjadi waktu itu, kok kamu menangis tiba-tiba tersenyum? Sayyidah Fatimah baru berkata, saat ini aku baru berani bercerita, karena waktu itu ayahandaku berkata, wahai Fatimah, aku sudah dekat akan kembali kepada Allah. Aku terpukul akan pisah dengan ayahandaku yang aku sangat cintai. Menangislah aku. Namun setelah itu ayahandaku membisikkan yang kedua kali. Apa bisikan itu? Ayahandaku berkata, Fatimah, dan engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku. Menyusulku di mana tempatnya baginda Nabi? Di surga, tempat mulia. Maka setelah itu adalah susahku hilang. Karena apa? Aku akan segera menyusul ayahandaku baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini pun aku hanya menanti saat yang dijanjikan itu. Maka yang ada hanya tangis dari Sayyidat Fatimah Zahra hingga waktu yang dijanjikan. Luar biasa. Menanti waktu dia dijanjikan antara mengabdi kepada suami dan melayani putra-putra beliau dan membaca Al-Quran. Dan di rumah tersebut ada seorang wanita yang namanya Asma binti Umaish. Itu adalah istrinya Ja'far At-Tayyar yang membantu Sayyidat Fatimah Zahra ahli khidmah. Suatu ketika Sayyidat Fatimah berkata, ya Umaish, Asma binti Umaish, Hasan Hussein lagi sholat di masjid. Ya, tolong jaga ya. Ya, aku akan baca Al-Quran. Ya, silakan. Karena sudah biasa baca Al-Quran. Cuma ada kalimat yang diucapkan yang tidak disadari oleh Sayyidina Asma kecuali saat diam. Aku akan baca Al-Quran. Kalau sudah suaraku tidak ada, berarti itulah waktuku. Masuk. Sayyidina Asma biasa saja, nggak ngeh. Sambil nunggu Sayyidina Hasan dan Husain pulang, nggak ada suara. Berhenti suara Al-Quran. Mulai menangis dia. Kerasa dia. Dilihat Sayyidat Fatimah Zahra sudah kembali kepada Allah. Bingung Sayyidat Asma binti Uwais untuk menyambut dua anak kecil, memberi kabar putra beliau yang sangat tercinta ini. Rupanya di saat dua anak kecil ini melihat Sayyidah Asma itu menitikkan air mata, sudah paham. Sudah paham nih, kecil tapi sudah dewasa. Berkata Sayyidah Asma, wahai Asma binti Uwais, apa terjadi dengan ibundaku? Itu adalah yang dinantikan oleh ibundaku. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain. Memeluk ibundanya sudah tidak bernyawa lagi. Menyusul ayahanda beliau Sayyidina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidat Fatimah Zahra punya kisah-kisah yang luar biasa, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan dan Husain ditinggal dalam usia yang sangat dini, masih kecil, kurang lebih 8, 7, belum, tapi sudah dewasa. Itulah Sayyidat Fatimah Zahra. Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali.
Ya, digedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grandelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan di antara mereka itu mengerikan. Kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah. Ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang takziah. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Masya Allah. Ya. Nah, ini adalah suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Saya tidak menghinakan mereka. Saya tidak akan mengurangi penghormatan saya kepada para sahabat, tidak. Tapi tetap saya meletakkan mereka sebagai manusia biasa, seperti kamu-kamu juga. Punya ambisi, punya kemarahan, punya, ya kan? Ya. Punya harapan, punya cita-cita. Ya, artinya kino-kinonya ada kan gitu. Seperti itu. Jadi artinya begini. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Tidak ada seorang pun yang ngurusi mengkafani Kanjeng Nabi, hanya berdua, Abbas dengan Sayyidina Ali berdua. Sampai 3 hari. Nabi itu 3 hari baru dikubur. Andaikan di sini saya mati, santri saya berebut pondok ini, Awab sama Jain berdua mengkafani saya. Ngenes kan? Di mana mereka? Rapat di Sakifah Bani Sa'idah. Ada apa? Memilih khalifah. Di situ bisa kita baca. Pertama, orang Ansar yang dipimpin oleh Amr bin Abi Ubadah, pimpinan Ansar dari Khazraj. Karena dia ada 2, ada Aus dan ada Khazraj. Dari Khazraj, dialah sebagai pionir menampung sahabat Nabi, dan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia yang memfasilitasi, dia kepala suku di situ, dermawan, dikasih rumah, dikasih akomodasi rumahnya semuanya sampai mereka nyaman. Nah, ketika dia meninggal, mereka dibeat oleh orang-orang Muhajirin. Ini kan negeri kami, ya kan? Al-a'immatu min Quraisyin, muncul tuh ide. Imam itu kemudian harus orang Quraisy. Orang Muhajirin juga mengatakan ya tidak dong, tidak Quraisy, Muhajirin. Bisa Quraisy bukan non Quraisy, bisa juga bukan orang Quraisy kan saja. Disitulah artinya bahwa tegang keadaannya itu, sangat menegangkan sekali. Ibnu Ubadah ini akhirnya di zaman Abu Bakar setelah dipilih pun dia tetap tidak sepakat, dan Sayyidina Umar juga tetap dia menolak. Akhirnya dia terpaksa terusir dari Madinah di Syam, dan di sana mati terbunuh dengan 2 anak panah, nuncep di dadanya. Ceritanya itu gara-gara kencing di lubang
Di situ tempatnya raja jin. Akhirnya Ibnu Ubadah nih dipanah oleh jin, ngandel beli. Pada zaman itu masih ada begitu. Ya sama kan. Kasus asasinasi di bidang politik kan biasa. Siapa pelakunya? Siapa otak? Kita tidak bisa. Saya tidak mau berspekulasi. Ya dong. Apalagi dulu, sekarang aja kita korban yang jatuh, hilang, nggak pulang, kita nggak bisa, susahnya kayak apa, paham nggak? Tapi juga kita menggambarkan begitulah suasana politik sangat mencekam sekali. Kemudian kita ke belakang lagi. Setelah Abu Bakar dipilih, apa yang terjadi? Terjadi gerakan pemurtadan. Bisa bubar negaranya. Ya kenapa? Ketika Nabi Muhammad memegang pimpinan, masih belum disebut negara loh. Karena Nabi bukan raja, dia Rasul. Wa ma Muhammadun illa basyarun mislukum. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Dia sebagai Rasul, bukan kepala negara dan raja. Dan semua orang itu, kabilah-kabilah di Jazirah Arabia itu berdasarkan koalisi. Setiap kabilah dan Nabi membeat, kan begitu. Nah, begitu meninggal dunia, sebabnya pertama ya mungkin keimanan mereka masih lemah. Kok Nabi mati? Termasuk Sayyidina Umar juga nggak percaya loh. Ada orang, Nabi meninggal, langsung ditampar mukanya sembarangan, masa Nabi mati gitu. Tapi setelah lihat betul meninggal, ya udah, sampai akhirnya dia berpidato. Abu Bakar termasuk itu juga. Nah, walhasil mereka terkejut Nabi meninggal, berarti sudah tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang diagungi lagi, ya udah selesai berarti ya, kembali. Nah, ini kan bisa menghancurkan negara. Begitu meninggal, begitu sampai kepada Abu Bakar, itu sudah ceritanya adalah masalah negara. Iya dong, negara. Mana kekuasaan. Nah, ketika mereka murtad, mengancam keutuhan negara, Abu Bakar kan bingung. Mereka tidak bayar zakat. Apakah boleh orang tidak zakat dibunuh? Apa boleh ada orang murtad dibunuh? Apa boleh orang itu tidak sholat dibunuh? Nggak ada payung hukumnya itu. Tiba-tiba muncullah hadis an Abi Hurairah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu sholata wa yutuz zakat. Itu landasan hukumnya, payung hukumnya. Itu persoalannya. Andai kan saya sebagai sahabat Abu Bakar, akan saya habisi, tidak perlu payung hukum. Keadaan darurat, dah habisin saja, tidak perlu payung hukum. Karena ada itulah makanya sampai sekarang itu masih dalam perdebatan orang murtad boleh harus dibunuh, tidak sholat dibunuh, tidak zakat dibunuh. Itu persoalannya. Ya terus artinya pertarungan ini, dan dari satu khalifah ke khalifah yang lain, proses pergantian pemimpin berubah terus. Tidak, kenapa? Belum ada undang-undang dasar yang harus dipatuhi. Sesuka-suka khalifah. Abu Bakar sebelum meninggal nunjuk Umar, nanti kamu yang jadi khalifah, selesai. Umarnya menyalurkan 4 orang dengan dewan juri, ketua dewan jurinya anaknya sendiri. Ya kan gitu. Dari Umar ke Ali sudah pecah. Ali sudah tinggal tumbangnya saja, bolak santak semuanya. Akhirnya meninggal semua. Jadi banjir darah. Abu Bakarnya konon ceritanya mati diracun. Saya Umarnya ditusuk, Utsmannya dibacok, Sayyidina Alinya masih digebugin. Sampai di abad keempat
para imam-imam juga mati terbunuh semua. Apa Sayyidina Ali mati nggak dikeroyok, mati dikeroyok kok. Hanya gara-gara ada pengikut Imam Maliki yang fanatis ikut majelis taklim Sayyidina Ali, misalnya Imam Syafi'i, yang bisa mengatakan bahwa Maliki dan saya sama kok. Dia juga bisa salah, saya bisa salah. Hanya gitu tersinggung. Akhirnya ditunggu dari satu majelis taklim, pulang gebukin sampai 6 bulan sakit terus mati. Iya. Kemudian Abu Hanifah juga mati di penjara, diracun kok. Iya. Imam Hambali juga mati di penjara, digebukin tapi sudah tinggal mati saja dibebasin. Sampai ketika keluar penjara oleh raja dikirimin baju jubah sebagai tanda penghormatan, kami menyesal menyiksa kamu. Ditanya oleh Imam Hambali, apa ini jubah buat penghormatan raja? Buang semuanya, nggak ada artinya semuanya itu. Artinya jadi akar kekerasan itu dari dulu. Mau bilang apa? Makanya saya mengatakan orang Islam yang paling damai adalah di negeri kita ini semuanya. Ya iya, karena Wali Sang ini mengemas Islam itu sesuai dengan tradisi kita ini. Dan ini yang disebut dengan Islam Nusantara. Sekalipun saya belum setuju ya. Iya, tapi saya paham sekali kan gitu. Jadi kita jadi bingung kalau kita melihat Abu Bakar para sahabat seperti para dewa. Tidak kok, mereka manusia juga kok. Nah, lalu gimana jawaban saya? Kan Nabi bilang al-qatil wal maqtul finnar. So gimana jadinya? Jadi kalau begitu sahabat masuk neraka semua dong. Iya kan? Nah, di sini saya ingin berikan jawaban bahwa pembunuhan, peperangan dan sebagainya di dalam kasus perpolitikan ini, ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam dunia politik itu tetap tidak bisa dikriminalkan. Soekarno juga di penjara, tapi tidak sama pembunuh kan, khusus terhormat. Tentara itu di penjara tidak boleh kayak penjahat digebukin, nggak boleh. Makanannya juga dikontrol, harus nggak boleh dong, ya kan? Nah, kenapa? Karena kejahatan politik ini adalah ideologi persoalannya. Jadi ketika sahabat itu saling bertempur, itu tidak semata-mata keserakahan untuk mencari kekayaan, bukan, tapi berdasarkan keyakinan yang berbeda. Menurut ini cara yang paling hebat untuk memajukan negeri ini adalah dengan sosialisme, ini harus liberalisme, ini kapitalisme, ya kan begitu. Nah, jadi itu berdasarkan keyakinan masing-masing, makanya bukan kriminal. Itu aja kok persoalannya. Karena dulu mekanismenya belum ada, namanya DPR, MPR, Pilpres itu belum ada. Dan itu eksperimen demokrasi yang sangat singkat, setelah itu kembali kepada kerajaan yang sangat-sangat diktator lagi di tangan Muawiyah itu persoalannya. Ngerikan jadinya. Ya seperti itulah kira-kira. Ya sudah, kita doakan mereka mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Karena bagaimanapun mereka berjasa, ya kan begitu. Kita gak usah mengutuk-ngutuk lah, ya kan begitu. Tetapi boleh nggak jadi pelajaran? Ya boleh jadi pelajaran, jangan ditutupin loh. Buka aja, tapi jangan kita mengambil kesimpulan lalu memberikan judgement pada mereka. Siapa yang salah? Kita tidak mencari siapa yang salah. Tapi jangan sampai amit-amit terjadi atas diri kita seperti itu aja kok kesalahannya. Iya. Oke. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu kan ceritanya nggak banyak orang tahu. Kalau antum baca-baca di internet itu
asal-asalan ente cari sumber berantakan, ente nggak bisa jelas sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ana sendiri pernah baca di internet bahwa Sayyidah Fatimah itu katanya meninggal dunianya, katanya pintunya digedor-gedor sama sahabat Nabi, didobrak, lagi dalam keadaan hamil, diinjek-injek sampai mati. Itu ada di internet ya. Dan ini nggak bertanggung jawab. Antum sanadnya dari mana cerita ini? Asal-asalan. Ada satu orang miliarder kaya dah, nanya sama ana, ini orang intelek ya, intelek. Habib, saya pernah dengar, apakah benar bahwa kok katanya sahabat Nabi, ya disebut namanya sahabat fulan, ana ngucapnya aja nggak nyampe hati ya, katanya gedor-gedor rumah Sayyidah Fatimah, dipaksa-paksa, terus didobrak pintunya, terus Sayyidah Fatimah katanya diinjak-injak. Ya Allah Pak, bagusnya ngaji, nanya dia. Anak kasih tahu ya, cerita itu palsu. Kenapa? Itu cerita udah banyak banget bohongnya. Satu, di situ Sayyidina Ali masih hidup. Masa iya diem aja ngeliat bininya digituin? Kemana Sayyidina Ali yang katanya Asadu Bani Ghalib, macannya Bani Ghalib, yang enggak terima pandang bulu yang hak-hak yang batil-batil? Kemana Sayyidina Ali? Bininya nih khairukum li ahli, orang yang paling baik, yang paling baik. Mana? Ini merendahkan Sayyidina Ali kayak begitu. Sayyidina Ali itu orang luar biasa, nggak ada takut. Sayyidina Ali itu mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum, di dunia ini Allah bikin hobi ana satu, qirad dhaif, menjamu tamu. Dua, as-saumu fi shaif, puasa musim panas, itu hobi ana. Tiga, darbu a'naqil kuffar bisayf, menggal kepala orang kafir, itu hobi ana di sana. Yang nggak mungkin maju sedikit pun kecuali karena Allah. Musuh lagi adu pedang sama Sayyidina Ali, pas mau dipenggal ngeludahin Sayyidina Ali, berhenti, nggak jadi ngebunuh. Kenapa nggak jadi bunuh saya? Ana takut menggal kepala ente bukan karena Allah, tapi karena ana dongkol ente ludahin ana, udah rusak tuh niat aneh, ditinggalin sama Sayyidina Ali. Segitu sucinya jiwa Sayyidina Ali, masa diem aja ngelihat bininya diinjek-injek lagi hamil. Ya Allah, sadis amat. Sampai segitunya sahabat Nabi. Itu cerita bohong. Ya. Antum mau tahu Sayyidah Fatimah itu meninggalnya, kenapa Sayyidah Fatimah meninggal? Sayyidah Fatimah itu meninggal kebawa sedih ditinggal Rasulullah karena cinta yang mendalam, dan udah nggak nafsu tinggal di dunia. Dan di detik-detik terakhir Nabi mau meninggal, Nabi udah kasih bocoran. Nabi panggil Sayyidah Fatimah, dibisikin sama Rasulullah. Pertama nangis, panggil lagi, bisikan kedua senyum. Setelah Rasul meninggal, Siti Aisyah nanya, boleh tahu gak kenapa? Kata Sayyidah Fatimah, sekarang aku buka sama engkau. Yang pertama, saya nangis, Rasul kasih tahu bahwa ajalnya udah deket, saya nangis. Nangisnya bukan karena ditinggal bapak, karena cinta sama Rasulullah sekaligus ayah beliau yang dunia nggak ada artinya kalau nggak ada Nabi Muhammad. Apa enaknya dunia? Yang kedua, dikasih tahu sama Nabi, ada khilaf ulama, ada yang mengatakan bahwa engkau anti awalun nasi luhuqan bi min ahli, kata Nabi. Wahai Fatimah, nggak usah sedih, kamu adalah penghulu wanita seluruh alam, dan kamu adalah keluarga aku yang pertama yang menyusul aku meninggal dunia. Senyum, coba antum garis bawahin senyumnya Siti Fatimah setelah dapat bocoran bahwa beliau pertama kali orang terdekatnya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad yang meninggal. Justru girang, dibilang nggak lama kok pisah. Girang, karena emang udah nggak nafsu di dunia. Ya. Jadi Sayyidah Fatimah udah tahu bahwa nggak bakal lama umurnya. Nah, makanya Sayyidah Fatimah itu ya,
sedih, sakit. Sama kayak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu salah satu pendapat ulama, Imam Haddad yang bilang di kitab Nafais Ulwiyah, di kitab Fusul Ilmiyah. Salah satu sebab wafatnya Sayyidina Abu Bakar adalah karena nggak tahan kangen sama Nabi, sakit, meninggal. Sama Sayyidah Fatimah begitu. Dan meninggalnya di malam hari. Oh, meninggalnya indah banget di malam hari. Sayyidah Fatimah pakai wasiat dulu. Kan Nabi Muhammad meninggal tuh. Ya, Sayyidah kan yang menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di situ Sayyidah Fatimah sempat minta sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada sisa tanah yang mungkin itu haknya Nabi Muhammad begitu. Itu hak abana jadi warisan mungkin begitu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan Nabi tidak meninggalkan warisan, semua yang ditinggalkan Nabi adalah sedekah. Di situ Sayyidah Fatimah agak kayak gimana sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar agak gimana? Manusia bukan Nabi, tapi ini nggak berlangsung lama. Sayyidina Abu Bakar izin kepada Sayyidina Ali dan menjelaskan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidah Fatimah semuanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai ahlul bait Rasulullah, wahai ahlul bait, ma tarakna minal mal wal ahl wal ashirah, harta saya, keluarga saya, rumah saya, banda saya, semua yang kita tinggalkan tuh di Mekah semuanya. Ana punya duit banyak, ana punya keluarga banyak, semua ana tinggalkan karena mencari ridha Allah, ridha Rasul, dan ridha kalian wahai para ahlul bait. Gak ada yang lain. Ana juga gak dapat apa-apa. Ini semuanya sedekah yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Terus Sayyidina Abu Bakar mohon ridhonya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, minta ridhonya, minta maafnya saya. Ini keputusan saya begini. Faradiyat, maka Sayyidah Fatimah ridha akhirnya. Ini disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Tapi biar antum tahu sejarah. Dan Sayyidah Fatimah akhirnya di akhir-akhir hayatnya hubungannya baik sama keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sama sahabat-sahabat baik. Sayyidah Fatimah panggil Asma binti Umais. Sayyidah Asma binti Umais ini siapa? Bininya Sayyidina Abu Bakar. Wahai Asma, kalau anda meninggal, wasiat nanti ente yang mandiin jenazah ana. Begini sama suami saya Ali bin Abi Thalib. Meninggal di umur 26-27 tahun Sayyidah Fatimah. Wasiat yang mandiin jenazahnya bininya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Asma binti Umais. Yang sebelumnya itu bini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, iparnya, kakaknya Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ja'far, dinikahin sama Sayyidina Abu Bakar. Baik-baik aja, nggak ada apa-apaan. Bahkan setelah wafat Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kalthum dengan Sayyidina Umar. Lah Sayyidina Umar jadi mantunya Sayyidah Fatimah akhirnya. Jadi mantunya Sayyidina Ali. Masa Sayyidina Umar gedor-gedor pintunya, Sayyidah Fatimah diinjak-injak sampai meninggal. Ini jadi hubungan baik banget. Bahkan setelah itu pun Sayyidina Ja'far, keturunan Sayyidina Abu Bakar dinikahkan dengan keturunan Ahlul Bait. Sampai-sampai Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Ya. Imam Ja'far As-Sadiq, datuk kami para habaib, mengatakan, waladani Abu Bakar marratain. Saya dilahirkan oleh Abu Bakar Siddiq 2 kali. Artinya ada dua nenek saya yang cucunya Sayyidina Abu Bakar. Nanti cek sendiri itu. Berarti kami para habaib bukan cuma cucu Rasulullah, cucu Sayyidina Ali, tapi juga cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kita. Yaitu Sayyidah Fatimah. Supaya anda tahu sejarahnya. Sumber-sumber khutbah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang khutbah Sayyidah Fatimah kepada Abu Bakar yang dikutip juga di dalam buku Binuri Fatimah Ikhtadaitu Ya bena Abi Kuhafah,
Itu panggilan kepada Abu Bakar. Hei anaknya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar. Ibna Abi Quhafah, anaknya Abu Quhafah. Saya punya cerita sendiri tentang Abu Quhafah, tapi demi perdamaian dan kesejahteraan di bumi saya tidak akan ceritakan. Afi kitabillah antarisa abaka wala irsa abi laqad ji'ta syai'an fariya. Afa'ala amdin taraktum kitab Allah wa nabadhtumuhu wara'a zuhurikum idh yaqul wa warisa Sulaiman Dawud wa qala fi maqtas min khabari Zakaria idh qala fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa qala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah wa qala in taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Hei anaknya Abu Quhafah, apakah dalam kitab Allah engkau bisa mewarisi bapakmu, tapi aku tidak mewarisi bapakku? Sungguh engkau telah datang dengan kebohongan yang besar. Apakah dengan sengaja kamu tinggalkan kitab Allah dan melemparkannya di belakang punggung kamu? Bukankah Allah berfirman, Sulaiman mewarisi Dawud? Bukankah di antara kabar yang dikisahkan tentang Zakaria ketika ia berkata, Tuhan anugerahkan kepadaku seorang anak yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan Tuhan berkata, dan keluarga itu satu sama lain harus didahulukan dalam kitab Allah. Dan Allah berkata, jika ia meninggalkan kebaikan, hendaklah ia berwasiat kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya dengan baik. Itu wajib bagi orang-orang yang takwa. Wa za'amtum anna la khatwata li wa la irsa min abi afa khassakumullahu bi ayatin ukhrija abi minha. Dan kamu berkata bahwa aku tidak akan dapat hak apa-apa, tidak dapat warisan dari bapakku. Apakah engkau melakukan taksis? Taksis itu mengecualikan. Jadi semua dapat waris kecuali. Apa engkau punya hak untuk mentaksis? Seakan-akan Allah mengecualikan dan mengeluarkan ayahku dari bagian ayat itu. Semua bapak berhak mewariskan hartanya kepada anak-anaknya kecuali Rasulullah. Nah, di dalam ilmu usul fikih tidak boleh kita mengecualikan ketentuan umum kecuali dengan dalil lagi. Maksudnya kalau ada ketentuan umum, la taqrabuz zina, tidak boleh kamu dekat kepada zina. Tidak boleh dikecualikan kalau tidak ada ayat yang lain yang mengecualikan itu. Seperti Rasulullah diperintahkan untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Itu ketentuannya umum. Dari sebagian malam tahajudlah kamu. Tapi kemudian dikhususkan nafilatan laka. Itu sebagai ibadah sunat bagi kamu. Nah, tahsis itu, tapi ini kata Sayyidah Fatimah, apa engkau tahsis itu? Apa ketentuan Allah engkau ditaksis dan dikeluarkan Rasulullah daripadanya? Am taquluna inna ahlu millatin la yatawarsain. Apakah kamu berpendapat karena menurut hukum waris, kalau keluarga itu kafir, dia tidak boleh mewarisi dari bapaknya. Kalau agamanya beda, dia tidak boleh. Apakah kamu menganggap kami ini agamanya beda? Gitu. Kami ini dari dua agama yang berbeda. Awalasta ana wa abi min ahli millatin wahidatin. Bukankah aku dan ayahku itu dari keluarga yang sama? Am antum a'lamu bi khususil Quran wa umumi min abi wa ibnu ammi. Apakah engkau memang lebih ngerti tentang takhsis dan tentang umumnya Al-Quran, kecuali dan umumnya Al-Quran lebih dari ayahku dan ibnu ammi dan dari saudara sepupuku? Maksudnya
Imam Ali, apa kamu lebih ngerti Al-Quran ketimbang ayahku dan ketimbang saudara sepupuku? Fadunaka makhtuma marhula talqaka yawma khasrik, ni'mal hakam Allah wa za'imu Muhammad wal mau'id al-qiyamah wa inda sa'ah yakhsarul mubtilun wa la yanfa'ukum idh tandamun. Nanti ketika kami menemui engkau pada hari kiamat, pada hari perhitungan nanti, maksud saya Fatimah, nanti aku akan temui engkau pada hari kiamat, dan Allah lah hakim yang paling bijaksana dan pemimpin Muhammad, dan tempat pertemuan itu adalah hari kiamat. Dan pada satu saat ketika orang-orang yang batil itu merugi dan tidak ada gunanya penyesalan apapun. Assalamualaikum ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyiday syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada banyak ulama yang dari kalangan ahlu sunnah kemudian berubah menjadi pengikut ahlul bait setelah mempelajari kehidupan Sayyidatuna Fatimah, atau setelah mempelajari sejarah Sayyidah Fatimah. Di Indonesia saya kira beliau tidak bisa disebut Syiah dan tidak juga mengaku Syiah mungkin, dan lebih baik begitu. Zuhairi Misrawi satu saat dia berangkat ke Iran merangka pendekatan antar mazhab, dan dia mendapat buku tentang Sayyidah Fatimah. Karena begitu dia membaca sampai ujung buku itu, dia tidak henti-hentinya menangis. Dan sejak itulah beliau terkesan betul dengan mazhab ahlul bait ini. Binuri Fatimah, ada sebuah buku ditulis oleh Abdul Mun'im Hasan. Dia mempelajari hukum di Universitas Sorbonne di Perancis, Sorbonne Al-Faransiyah, dan dia memperoleh gelar master dari Universitas Oxford, Inggris, gelar doktor dalam hukum internasional dari Universitas Harvard dari Amerika. Ia pernah menjadi dekan Fakultas Hukum di Universitas Khartoum dan ditunjuk oleh Presiden Sudan Al-Bashir untuk menjadi legal advisor, penasehat hukum untuk Sudan dan negeri Sudan di Mahkamah Internasional dan di PBB. Dia berpakaian sebagai ulama-ulama Sudan, walaupun sebenarnya dia sayyid. Biasanya kalau dia berkunjung ke Iran sebagai sayyid, dia ubah serbannya menjadi serban hitam. Di Indonesia dulu Ustadz Husain Al-Habsyi, guru kita semua, setiap kali ke Iran beliau selalu pakai serban putih, sehingga di dalam catatan seminar selalu dia disebut dengan gelaran Syekh karena pecinya yang putih. Dan pernah orang menegurnya, kenapa Anda tidak pakai peci hitam sebagai seorang sayyid? Dan Ustadz Husain berkata, nanti kalau darah saya sudah tumpah untuk kemuliaan Imam Husain, baru saya pakai serban. Balik lagi kepada dia. Nah, dia menulis buku dengan judul Binuri Fatimah Tasyaya'tu, karena cahaya Fatimah aku menjadi pengikut ahlul bait.
binuri Fatimah ihtadaitu atau summa tadaitu. Itu kalau sama berarti di sana, kalau summa berarti kemudian. Summa tadaitu, di sanalah aku memperoleh petunjuk. Kalau ini binuri Fatimah ihtadaitu, dengan cahaya Fatimah aku memperoleh petunjuk. Al-Kisah ketika dia di Sudan, dia mendengar ada kawannya sudah sesat karena menjadi Syiah. Jadi dia mengunjungi kawannya, bertanya baik-baik mengapa dia terpengaruh aliran yang sesat. Kalau Anda itu benar, tidak mungkin, karena 90% umat Islam di dunia ini sesat semua kalau Anda benar. Jadi nggak mungkin, karena umat Islam itu mayoritas itu ahlu sunnah kan, sementara dia ngaku Syiah. Jadi Syiah itu cuma mungkin 10%, juga mungkin kurang dari 10%. Di Indonesia juga saya pernah ditanya oleh seorang guru Mutahari, kalau yang dibawakan Ustaz itu benar, mengapa banyak ulama yang tidak menemukan apa yang Ustaz temukan? Tidak mungkinlah 90% keliru dan 10% itu benar, kata beliau ini. Beliau kan ahli hukum, kalau berdebat pintar sekali. Lalu kata dia, ya kira-kira inilah singkatnya, kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah yang terbesar. Lalu dia bacakanlah ayat-ayat Al-Quran. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan yang di bumi, engkau nanti sesat dari jalan Allah. Wa aksaruhum fasiqun. Kebanyakan mereka itu fasik. Wa qalilu min ibadiya syakur. Dan sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Lalu dia kemukakan juga beberapa alasan. Terjadi perdebatan sebentar dan dia merasa tersudutkan juga dengan argumentasi-argumentasi Syiah itu. Dan kau harus terus terang ada bicara kepada aku dan jangan bertakiyah, katanya gitu. Takiyah itu ada waktunya, kata dia. Dan untuk menyampaikan kebenaran saya tidak takiyah. Nah, pada pertemuan yang kedua dia datang ke situ, rupanya temannya memutarkan kaset ceramah seorang ulama. Mungkin belum banyak YouTube, jadi ada kasetnya diputar, khutbah peringatan tentang Sayyidah Fatimah. Orang Sudan itu bahasanya bahasa Arab, jadi bahasa sehari-hari mereka bahasa Arab, dan bahasa gaul Sudan paling dekat dengan bahasa Fushah. Maksudnya dengan bahasa standar. Kalau Anda pergi ke Maroko, ke Tunisia, ke Aljazair, ngomong Arab dengan mereka, Anda tidak ngerti apapun yang diomongkan mereka, tapi mereka mengerti apa yang kita omongkan. Kami ke Mesir kemarin itu, dan ada ustadz dari pesantren yang ikut bersama saya juga. Dan ketika dia mau ngomong, dia tulis dulu di kertas. Tulisan Arabnya bagus lah, maklum. Kiai dari Nahdiyin. Kemudian yang balas kita di Mesir itu ada 2 orang. Yang satu bicara bahasa Fushah, yang satu lagi sebetulnya Fushah juga, cuma lahjahnya lahjah Mesir. Lalu kata dia, yang ini saya ngerti semua, tapi yang ini nggak pun saya ngerti jawabannya itu. Nah, misalnya dalam bahasa Mesir, Qaf tidak dibaca. Jadi kalau nyuruh baca bukan iqra, tapi mereka bacanya iqra. Sama dengan Syria, saya pernah datang ke Syria, saya mau internet, ada warung internetnya di situ, tiba-tiba dia bilang mu'uf. Saya bilang apa? Di kamus bahasa Arab saya tidak ada mu'uf. Tahu-tahu mauquf. Jadi qa-nya tidak dibaca, jadi mu'uf. Nah, Pak Kiai juga kebingungan. Jadi ada dialek-dialek Arab yang kadang-kadang di antara sesama mereka tidak saling paham.
Di Irak saya pernah berjumpa dengan rombongan dari kampung datang ke Karbala. Bersama-sama, dan kayaknya anaknya perempuan semua. Saya kemudian ngobrol dengan mereka. Mereka ngomong, saya tidak paham. Saya ngomong, mereka juga nggak paham. Wah, repot lah. Jadi pakai bahasa isyarat sambil dua-duanya pakai bahasa Arab yang beda-beda. Karena bahasa Arabnya bahasa Arab Irak yang ada cehnya segala macam. Kan bahasa Arab nggak ada bunyi ceh, dia ada ceh. Ditiru oleh orang Iran juga, mungkin karena dekat dengan Irak. Assalamualaikum, itu kepada Sayyidah Fatimah. Nah, kalau Sudan itu bahasa Arabnya dekat dengan Fusha. Saya pernah ngirim anak Mutahari belajar bahasa Arab di Sudan. Begitu dia mendengar bunyi kaset itu, dia tersentak dan dia terdiam. Sambil karena dia itu pura-pura memperhatikan tempat yang lain padahal telinganya mendengarkan kaset itu. Nah, di antaranya yang dia dengar di situ dari kaset itu perdebatan antara Sayyidatuna Fatimah dengan Abu Bakar. Demi menghindari fitnah, nanti saya buktikan sumber-sumber khutbah ini dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang perdebatan antara Sayyidah Fatimah dengan Abu Bakar. Orang banyak, nggak mungkin itu terjadi. Ulama itu tadi itu, Profesor Abdul Mun'im Hasan itu, dia tidak percaya. Tidak mungkin ada perdebatan antara Sayyidah Fatimah dengan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siddiq yang selalu benar. Bagaimana mungkin dia berdebat dengan Sayyidah Fatimah dari keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau argumen kita, mana mungkin itu terjadi? Nah, di antaranya yang mengesankan dia ialah ucapan-ucapan Sayyidah Fatimah, khutbah Sayyidah Fatimah kepada Abu Bakar. Saya ambil bagian ini yang dikutip juga di dalam buku Binuri Fatimah Ikhtadaitu ya bena Abi Kuhafah. Itu panggilan kepada Abu Bakar, hei anaknya Abu Kuhafah. Abu Kuhafah itu ayahnya Abu Bakar. Ibna Abi Kuhafah, anaknya Abu Kuhafah. Saya punya cerita sendiri tentang Abu Kuhafah, tapi demi perdamaian dan kesejahteraan di bumi saya tidak akan ceritakan. Afi kitabillah antarisa abaka wala irsa abi laqad ji'ta syai'an fariya. Afa'ala amdin taraktum kitab Allah wa nabadhtumuhu wara'a zuhurikum idh yaqul wa warisa Sulaiman Dawud wa qala fi maqtas min khabari Zakaria idh qala fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa qala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah wa qala in taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Hei anaknya Abu Kuhafah, apakah dalam kitab Allah engkau bisa mewarisi bapakmu, tapi aku tidak mewarisi bapakku? Sungguh engkau telah datang dengan kebohongan yang besar. Apakah dengan sengaja kamu tinggalkan kitab Allah dan melemparkannya di belakang punggung kamu? Bukankah Allah berfirman, Sulaiman mewarisi Dawud? Bukankah di antara kabar yang dikisahkan tentang Zakaria ketika ia berkata, Tuhan anugerahkan kepadaku seorang anak yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan Tuhan berkata, dan keluarga itu satu sama lain harus didahulukan dalam kitab Allah. Dan Allah berkata, jika ia meninggalkan kebaikan, hendaklah ia berwasiat kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya dengan baik. Itu wajib bagi orang-orang yang takwa. Wa za'amtum anna la khatwata li wa la irsa min abi afa khassakumullahu bi ayatin
ukhrija abi minha, dan kamu berkata bahwa aku tidak akan dapat hak apa-apa, tidak dapat warisan dari bapakku. Apakah engkau melakukan taksis? Taksis itu mengecualikan. Jadi semua dapat waris kecuali. Apa engkau punya hak untuk mentaksis? Seakan-akan Allah mengecualikan dan mengeluarkan ayahku dari bagian ayat itu. Semua bapak berhak mewariskan hartanya kepada anak-anaknya kecuali Rasulullah. Nah, di dalam ilmu usul fikih tidak boleh kita mengecualikan ketentuan umum kecuali dengan dalil lagi. Maksudnya kalau ada ketentuan umum, la taqrabuz zina, tidak boleh kamu dekat kepada zina. Tidak boleh dikecualikan kalau tidak ada ayat yang lain yang mengecualikan itu. Seperti Rasulullah diperintahkan untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Itu ketentuannya umum. Dari sebagian malam tahajudlah kamu. Tapi kemudian dikhususkan nafilatan laka. Itu sebagai ibadah sunat bagi kamu. Nah, tahsis itu, tapi ini kata Sayyidah Fatimah, apa engkau tahsis itu? Apa ketentuan Allah engkau ditaksis dan dikeluarkan Rasulullah daripadanya? Am taquluna inna ahlu millatin la yatawarsain. Apakah kamu berpendapat, karena menurut hukum waris, kalau keluarga itu kafir, dia tidak boleh mewarisi dari bapaknya. Kalau agamanya beda, dia tidak boleh. Apakah kamu menganggap kami ini agamanya beda? Gitu. Kami ini dari dua agama yang berbeda. Awalasta ana wa abi min ahli millatin wahidatin. Bukankah aku dan ayahku itu dari keluarga yang sama? Am antum a'lamu bi khususil Quran wa umumi min abi wa ibnu ammi. Apakah engkau memang lebih ngerti tentang takhsis dan tentang umumnya Al-Quran, kecuali dan umumnya Al-Quran lebih dari ayahku dan ibnu ammi dan dari saudara sepupuku? Maksudnya Imam Ali. Apa kamu lebih ngerti Al-Quran ketimbang ayahku dan ketimbang saudara sepupuku? Fadunaka makhtuma marhulah talqaka yawma khasrik. Ni'mal hakam Allah wa za'imu Muhammad wal mau'id al-qiyamah wa inda sa'ah yakhsarul mubtilun wa la yanfa'ukum idh tandamun. Nanti ketika kami menemui engkau pada hari kiamat, pada hari perhitungan, nanti maksud Sayyidah Fatimah, nanti aku akan temui engkau pada hari kiamat. Dan Allah lah hakim yang paling bijaksana dan pemimpin Muhammad, dan tempat pertemuan itu adalah hari kiamat. Dan pada satu saat ketika orang-orang yang batil itu merugi dan tidak ada gunanya penyesalan apapun. Nah, kata-kata itu kata dia, pertama karena dia orang Sudan, ahli hukum, lulusan Sorbonne kan tadi, Oxford, Harvard, jadi universitas-universitas yang baik. Saya emang yakin kalau orang pintar itu, kalau dia pintar, satu saat dia akan istabsoro, istilah, akan memperoleh pencerahan. Kalau orang itu pintar. Jadi kalau ada orang yang mengaku pintar tapi anti ahlul bait luar biasa, saya menduga ada something wrong in his mind. Pasti dia blow on. Kalau orang pintar, kalau berkenalan dengan ahlul bait, dia akan tersentuh oleh binuri Fatimah, oleh cahaya Fatimah. Jadi dia mendengarkan itu, gila kata dia, ini balaghahnya tinggi, penggunaan kata-katanya tinggi, penguasaannya terhadap ajaran Al-Quran sangat tinggi. Ini tidak mungkin oleh orang biasa saja. Jadi ini mungkin dari Sayyidah Fatimah. Sebetulnya saya masukkan riwayat dari khutbah itu. Satu dari syarah Nahjul Balaghah dari Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili, ada dicantumkan khutbah Sayyidah Fatimah. Satu lagi di dalam kitab yang ditulis oleh At-Taifur
tentang balaghatun nisa, kefasihannya perempuan sepanjang sejarah. Dikumpulkan di antaranya ada khutbah Sayyidah Fatimah yang lengkap. Dia hanya ini aja, dia tanya aja, apa benar ini ada sumbernya? Walaupun dalam hati kata, bahkan ketika mendengarkan kaset itu, dia palingkan mukanya dari kaset itu menghadap ke tempat lain, dia menahan linangan air matanya. Dia tidak ingin kawannya yang mau dia bawa ke jalan yang benar dari kesesatannya melihat dia menangis mendengar khutbah itu. Tapi dia tanya juga, apa benar ini ada kitabnya? Tunjukkan kitabnya. Selain ini mana? Apa betul Sayyidah Fatimah bertengkar dengan Abu Bakar? Katanya dia datang membawa kitab Bukhari, wa faja'ani, dia mengejutkan saya dengan kutipan dari Sahih Bukhari, dan ini kutipannya di Sahih Bukhari. Li Bukhari fi Sahih al-Juz' al-Khamis fi Kitabil Maghazi bab Ghazwatu Khaybar. Dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya juz kelima halaman 82 dalam kitab Al-Maghazi bab Ghazwatu Khaybar. Kalau saudara nanti punya Bukhari, halamannya tidak 82, terus itu juznya tidak juz kelima, itu nggak usah heran karena dia bisa pindah-pindah karena cetakannya yang berbeda. Kalau saudara punya Sahih Bukhari-nya bahkan di dalam internet, dalam program internet, nggak ada itu halamannya di internet. Perhatikan aja ininya, Kitabul Maghazi, dalam kitab Maghazi dalam bab perang Khaybar, Ghazwati Khaybar. Pasti saudara akan menemukannya. Ia berkata dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam arsalat ila Abi Bakrin tas'aluhu mirasaha min abiha mimma afa'a alaihi bil madinati wa fadaka wa ma baqiya min khumsi Khaybar. Sayyidah Fatimah mengutus orang kepada Abu Bakar meminta tentang warisannya dari ayahnya dan daripada fai itu dari barang pampasan perang baginya di Madinah, dan dari fadak. Dan yang diminta oleh Sayyidah Fatimah bukan hanya fadak, tapi dari hak Rasulullah yang di Madinah, wa ma baqiya min khumusi Khaybar, dan apa yang tersisa dari humusnya pada waktu perang Khaybar. Ada sebuah buku Tirkatu Rasulillah, jumlah warisan Rasulullah. Banyak ternyata Rasulullah itu warisannya. Walaupun beliau hidup sederhana, tapi warisannya itu banyak. Semuanya tidak ada yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Hatta rumahnya saja, rumahnya Rasulullah itu tidak diwariskan kepada siapapun. Nanti kita akan cerita tentang nasib rumah Rasulullah itu. Nanti kalau ternyata nanti itu tidak disebutkan sama saya, ingatkan saya ya, dalam tanya jawab. Pak, belum menyebutkan itu riwayat ini. Tapi jangan tanya riwayat Abu Quhafah, karena saya tadi tidak janji bahwa saya akan cerita tentang Abu Quhafah. Lalu kata Abu Bakar, ketika Fatimah minta warisan itu, kata Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, la nurisu ma taroknahu sodaqah. Kata Rasulullah berkata kepadaku, kami para nabi, dalam teks yang lengkap, nanti dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, nahnu ma'sarul anbiya, kami para nabi itu la nuris, tidak mewariskan apa-apa, ma taroknahu sodaqoh, yang kami tinggalkan itu semua sodaqoh. Jadi Rasulullah itu kata Abu Bakar pernah berkata kepadaku bahwa kami para nabi tidak mewariskan apa-apa, karena semua warisan nabi itu dijadikan sodaqoh. Tirkah nabi ma taroknahu sodaqoh. Innama ya'kulu alu Muhammad min hadzal mal, keluarga Muhammad makan dari harta ini. Illa ayyakul, sampai Bukhari berkata fa'aba, jadi artinya titik-titik itu nanti baca yang lengkapnya di dalam Sahihul Bukhari. Sampai Bukhari berkata fa'aba Abu Bakrin ayyadfa ila Fatimah minha syai'ah,
Dan Abu Bakar menolak untuk memberikan kepada Fatimah dari warisan Nabi itu syai'a, tidak sedikit pun ia berikan kepada Fatimah, tidak memberikan kepada Fatimah apapun. Fawajidat Fatimah ala Abi Bakrin. Kata wajidat dalam Sahih Muslim, kata wajidat itu diganti dengan ghadibat, artinya marah. Memang wajidat dan ghadibat itu sinonim, jadi satu asal kata. Dan Fatimah marah kepada Abu Bakar fi dzalik, dalam hal itu, karena itu. Sekali lagi ini dalam Sahihul Bukhari, supaya yang datang belakangan tidak salah tangkap. Itu sudah mencaci maki sahabat lagi. Tidak ada caci maki di situ kan. Ini kita cerita tentang Sayyidah Fatimah yang meminta kepada Abu Bakar hak warisnya, kemudian ditolak. Ayyadfa'a ila Fatimah minha syai'a, fawajidat Fatimah, dan Fatimah marah kepada Abu Bakar fi dzalik, karena itu fahajarathu, dan menjauhi Abu Bakar. Fahajarathu walam tukalimhu, dan dia tidak pernah lagi mengajak bicara Abu Bakar hatta tuwufiyat, sampai ia meninggal dunia. Wa asyat ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata ashhurin, dan ia kemudian sepeninggal Nabi sempat hidup sepeninggal Nabi selama 6 bulan. Falamma tuwufiyat, ketika ia meninggal dunia, dafanaha jauzuha Aliyun lailan, dia dikebumikan oleh suaminya Ali pada malam hari. Wa shalla 'alaiha, dan Ali mensalatkannya. Walam yu'dhin biha Aba Bakrin, dan tidak mengizinkan Abu Bakar untuk mensalatkannya. Siapa ini yang tidak mengizinkan Abu Bakar mensalatkan? Sayyidah Fatimah? Enggak, kalau Sayyidah Fatimah ininya walam tu'dhin, tidak pakai ya tapi pakai ta, artinya Imam Ali yang tidak mengizinkannya. Dan kenapa Imam Ali tidak mengizinkannya? Karena Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra berwasiat kepadanya untuk tidak mengizinkan daftar orang-orang tertentu untuk mensalatkannya. Sekali lagi ini saya ingatkan saudara, akhrajal Bukhari, Bukhari mengeluarkannya. Akhrajal Bukhari mengeluarkannya fi sahihihi al-juz'ul khamis sahifah 82 fi kitabil maghazi bab ghazwat Khaybar, dan seterusnya. Ini bukan sekedar hiasan, ini doa yang sangat mujarab. Binuri Fatimah wa haqiqati abiha wa maqami ba'liha wa hubbi baniha iqdi ya rabbi hawaiji qari'iha. Allahumma sholli ala Muhammad wa dengan nur Fatimah, dengan hakikat ayahnya, dengan makom suaminya, dan dengan kecintaan anak-anaknya, yaitu para imam, penuhilah hajat orang-orang yang membacanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, kita sekarang punya cerita Syekh Hasan Sahata. Piramid itu di daerah Giza. Saya sebenarnya berdiri di situ, di atas tempat yang rada tinggi, untuk melihat ke situ ada satu perkampungan yang dari situlah Syekh Hasan Sahata berasal, di satu perkampungan di daerah Giza. Ini juga orang pintar, ini dalam usia yang sangat muda. Dia seorang Syekh Al-Azharin, gelarnya juga kan Al-Alamah Syekh Hasan Sahata. Syekh Hasan Sahata itu dia lulusan Al-Azhar, dia penceramah di masjid-masjid besar di Kairo, sampai satu saat dia tersesat. Dan tersesatnya lucunya juga karena mimpi. Dia berjumpa dengan Imam Ali.
Dulu ketika dia jadi ulama itu, dalam khutbah-khutbah dia memuji-muji dan memuja-muja musuh-musuh Sayyidah Fatimah. Jangan tanya saya musuh Sayyidah Fatimah siapa. Tapi kerja dia diundang ke luar negeri, ceramah di berbagai tempat. Dan katanya di dalam mimpinya Imam Ali menegur dia. Dan datanglah penyesalannya. Kemudian dia jadi seorang mubaligh untuk Ahlul Bait. Dia itu asalnya anggota Ikhwanul Muslimin. Tapi kemudian dia memprotes kelompok Ikhwanul Muslimin yang radikal, yang fundamentalis, pengikut-pengikut Mursi. Dan waktu itu zaman Husni Mubarak, Syekh Sahatah ditangkap karena militer memihak kepada kelompok radikal itu. Biasanya militer begitu. Untuk berkuasa, mereka memerlukan massa kelompok-kelompok muslim yang radikal. Kalau kelompok muslim itu punya massa di mana-mana itu, termasuk di sebuah negeri antah berantah. Militer ingin berkuasa, dia memanfaatkan kelompok-kelompok Islam yang radikal untuk merebut kekuasaan. Nah, dia bongkarlah konspirasi itu oleh Syekh Sahatah itu, dan Syekh Sahatahnya sendiri akhirnya dipenjarakan beserta 20 orang kawan-kawan. Setelah itu dia dikeluarkan dari penjara. Setelah dia dikeluarkan dari penjara itu, dia mengadakan pengajian-pengajian, dan pada suatu hari dia mengadakan pengajian Asyura di sebuah tempat yang tersembunyi lah. Datanglah rombongan Salafi. 3.000 orang Salafi datang beserta kawan-kawannya, dan Syekh beserta teman-temannya. Ada 4 orang yang menghalangi Syekh itu, tapi ya menghadapi sekian banyak orang, Syekhnya juga terbunuh, kemudian yang mengawal dia 4 orang juga terbunuh. Setelah saya menaiki perahu keselamatan, setiap orang berhubungan dengan saya, dan jika kalian bertanya kepadaku, "Hei Hasan, anaknya Muhammad Al-Anani As-Sarqawi Al-Misri," itu silsilah dia, jika kamu bertanya kepadaku, "Mengapa kamu menderita sekarang ini?" Saya menderita pada saat ini hanya karena satu sebab saja. Imba bin Wahid, yaitu itulah hakikat yang mengganggu selama hidup saya. Karena aku ini selama bertahun-tahun, aku selalu memberikan khutbah Jum'ah, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, dan saya biasa memuji orang-orang yang terkutuk dan terlaknat, dan itu menyakiti aku. Selama ini sebagai pengkhutbah di mana-mana dia memuji-muji orang-orang yang sebetulnya terlaknat. Maksud saya, semua rekaman dan khutbah-khutbah yang terdengar di seluruh dunia, bahkan orang-orang yang dekat dengan saya juga akan merekam khutbah itu, membuat kopi-kopinya dan menyebarkannya ke Jerman, Britain, Prancis. Semua ceramah ini itu yang membuat aku menderita sepanjang hidupku sekarang ini, dan membuat aku merasa seakan-akan aku berada di dalam penjara sendirian. Bagaimana aku harus memuji musuh-musuh Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Bagaimana mungkin aku memuji-muji musuh-musuh Imam Ali? Yang aku takutkan ialah kalau aku berjumpa pada hari kiamat di dalam timbangan. Tidak. Ketakutanku ialah bahwa Imam Ali akan menghentikan aku dan bertanya, "Anakku, mengapa engkau memuji musuh-musuhku?" Dan aku bermohon kepada Allah bahwa Ia tidak akan menghentikan aku. Aku memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Maulana
Imam Ali tidak menghentikan aku dan menanyai aku. As'alullah al-'aliy al-'azim alla yuqifni al-fadl al-'azim Ali amirul mu'minin. As'alullah alla yuqifni wa la yas'alni. Fasanajah jadi imam. Tapi aku sudah siapkan argumenku terhadap imam. Jika ia berhenti menghentikan aku akan bilang kepadanya, apa yang menghentikan kau? Apa yang menyebabkan kau tidak mau menerima aku, wahai Maulana? Apa yang menyebabkan kau menghentikan aku dan tidak mau menerima aku sekarang ini? Bukankah putramu Husain pernah menerima Al-Hur bin Ziyad? Al-Hur Ziyad. Sungguh Imam Husain menerima taubatnya Al-Hur Ibn Yazid Ar-Riyahi. Saya akan berkata, wahai Maulana, terimalah aku. Itulah yang membuat aku menderita secara personal. Aku bermohon kepada Allah atas nama Nabi dan dengan hak keluarganya. As-Syahid Al-Alamah Asy-Syaikh Hasan Sehata, mudah-mudahan Allah merahmati jiwanya. Setelah beliau istabsara itu, beliau datang ke Qum memberikan ceramah, bahkan ceramah-ceramah Ramadan di Qum. Ketika selesai ceramah, katanya, Samahatus Syekh, ada orang tanya, Samahatus Syekh, hal anna ahadan min ulama'il ajhar syarif yatasayya? Apakah ada di antara guru-guru besar di Al-Azhar itu yang menjadi pengikut Ahlul Bait? Beliau jawab, fa'ajabahu Syekh, na'am, benar. Sudah menjadi pengikut Ahlul Bait ulama Al-Azhar Asy-Syarif Syekh Salim Al-Bishri. Sudah kenal? Itu yang dialog dengan Sayyid Syarafuddin Al-Musawi dan diterbitkan dalam buku Dialog Sunasiah dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Arabnya Al-Muraja'at. Orang meragukan, bohong itu. Biasanya kalau sesuatu sudah terjadi tapi tidak mau kita terima ke realitas itu, argumentasinya selalu, mana mungkin, yang satu di Libanon, yang satu di Mesir, tapi itu suratnya itu tanggalnya kadang-kadang berurutan. Tidak tahu bahwa dialog itu terjadi ketika Syarafuddin Al-Musawi sedang berada di Mesir. Saya dialog misalnya dengan Jean-Paul Sartre, padahal saya di Indonesia dan dia di Paris. Betul, tapi waktu itu saya dialog ketika saya di Paris. Jadi tidak usah mengherankan. Nah, dan menurut dia, menurut Syekh Syahata, Syekh Salim Al-Bishri itu akhirnya juga tasyayyu. Setelah itu juga Syekh Muhammad Saltut, Anda kenal, dialah Majelis Fatwa Mesir yang pertama kali mengeluarkan fatwa tentang bolehnya mengikuti madhab Ja'fari dalam ibadah-ibadah kita. Dan yang terakhir ini Syekh Muhammad Abduh. Kalau di sini ada orang Muhammadiyah pasti kenal Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh itu punya murid namanya Sayyid Rashid Ridho, menulis tafsir Al-Manar. Tafsirnya tidak selesai karena keburu meninggal dunia. Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu dibawalah oleh kapal ke Pulau Jawa dan mendarat di Tuban sampai ke tangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah karena sentuhan Al-Manar itu. Itu saya pelajari ketika saya Muhammadiyah. Sampai sekarang saya Muhammadiyah. Barangkali kalau belum dipecat. Muhammad Abduh itu menimbulkan kebangkitan kembali di dunia Islam. Syekh Muhammad Abduh itu punya guru yang keliling waktu itu ke sana kemari menghidupkan kembali umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Gurunya terkenal dengan nama Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dia menimbulkan kebangkitan Islam di mana-mana.
Dan untuk saudara ketahui, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang Syiah Ja'fariyah, Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah. Di Syiah Ja'fariyah, Isna Asyariyah, Imamiyah. Yang menurut salah seorang ulama dulu, itu ada 3 aliran Syiah yang sesat. Ja'fariyah, Imamiyah, Isna Asyariyah. Itu seorang ulama besar. Dengan penghormatan saya, with my appreciation to him and to Pak Samsudin, ya, itu ketua. Nah, kata dia, Muhammad Abduh itu pemikir besar. Dia juga pernah ke Perancis kan, Muhammad Abduh. Sayyid Asyirido kalau menafsirkan Quran, dia selalu berkata guruku, qala ustaduna, yaitu ustaduna itu Syekh Muhammad Abduh. Walaupun Rashid Ridho mengubah Abduh yang reformis menjadi Abduh yang Wahabi. Jadi almanarnya mewahabikan pembaharuan Syekh Muhammad Abduh. Dan almanarnya itu yang sampai kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, gimana kisah tentang Syekh Muhammad Abduh itu menurut Syekh Hatta? Di Mesir, tidak jauh dari Medan Tahrir. Medan Tahrir itu yang dulu terjadi gerakan demo besar-besaran menggulingkan Mubarak. Tidak jauh dari situ ada Zainabiyah. Katanya dikuburkan Sayyidah Zainab. Di Zainabiyah itu katanya dikuburkan kepala Imam Hussein, Rasul Imam. Orang Mesir percaya itu. Dan yang berkunjung ke makam itu di Mesir bukan hanya Syiah, Sunni juga ziarah. Kemarin saya bilang daripada ziarah Fir'aun di piramid, saya maunya menyelundup lari dari kelompok mau ziarah ke makam kepalanya Imam Hussein itu. Tapi mayoritas lebih kuat. Jadi saya nggak berhasil. Akhirnya yang berhasil ziarah ke kuburan Fir'aun. Untungnya katanya Fir'aunnya udah dipindahin itu ke museum. Jadi di piramid itu udah kosong. Bisa ziarah juga ke Sphinx itu. Kepalanya manusia, tubuhnya singa. Jadi cerita Syekh Muhammad Abduh itu kata satu saat di makam Imam Hussein itu, dekat kepalanya Imam Hussein, kuburan kepalanya Imam Hussein itu sedang diadakan acara membaca kasidah-kasidah tentang peristiwa syahidnya Imam Hussein. Juga diceritakan tentang Sayyidah Fatimah. Dalam kasidah-kasidahnya itu ada bait. Termasuk dalam kasidah itu diceritakan pertengkaran tersebut atau ikhtilaf antara Sayyidatuna Fatimah dengan Abu Bakar. Dibaca, dan Syekh Muhammad Abduh waktu itu jadi mufti besar negeri Mesir, duduk di situ mendengarkan. Dan setelah selesai, si pembaca Ad-Darud, sebenarnya Ad-Darud dalam bahasa Arabnya, si pembaca kasidah itu, pembaca maktam, Ustadz Abu Alinya lah, kemudian dipanggil untuk menghadap dia di kantornya. Ini mufti besar. Kalau kita mungkin sama dudukannya dengan menteri agama, cuma tidak di bawah presiden, tapi presiden sangat mempunyai kedudukan politik yang sangat besar. Jadi orang itu ya dengan rada ketakutan juga mendatangi kantor itu. Jadi sampai di kantornya, katanya agliq al-bab, katanya tutup pintu di belakang kamu dan kamu duduk sampingku, terus coba bacakan lagi kasidah itu. Baca lagi lah. Tapi sampai bagian pertengkaran Sayyidah Fatimah dengan Abu Bakar, dia lewat. Dan apa peristiwa yang terjadi sesudahnya juga dia lewat. Terus berhenti, kata Syekh Muhammad Abduh, data hafal beliau, kenapa engkau lewati itu? Bacakan kembali bait-bait yang kau buang itu, yang kau hapus itu. Wa anta fil aman, engkau dijamin aman. Bacakanlah itu. Dan setelah itu, faqala lahu Syekh Muhammad Abduh, ya bunayya anta hazafta baitan minal qasidah. Hei anakku, kau buang itu sebagian bait dari qasidah itu. Ya Syekh, nahnu naqra'ul qasidah wa lam nafham al-ma'na kama antum tafhamuna ayyuhal ulama. Wahai Syekh, kami itu cuma tukang baca saja, tapi ngerti enggak, kata dia.
Dia berusaha menghindar. Kami ini tukang baca kasidah aja, tapi maknanya nggak ngerti sebagaimana kalian para ulama memahaminya. A'idal baita alladhi hadaftahu walakal aman. Coba ulangi lagi bait yang kau buang itu, dan kau insyaallah dalam jaminan keamanan. Faqara ar-radu dzalikal baita fansyaraha sadrus Syekh Muhammad Abduh. Lalu si pembaca kasidah itu membacakan lagi baitnya, dan legalah dada Muhammad Abduh. Wa qala lahu, dan berkata kepada dia, ya bunayya, wallah inni ala dzalikal manhaji ahli bait alaihimussalam, walakin ya bunayya la tabuha bidzalika anni illa ba'da wafati. Wahai anakku, demi Allah aku sudah mengikuti manhaj ahlul bait, tetapi wahai anakku, janganlah kau sebarkan ini illa ba'da wafati, kecuali setelah aku wafat. Jadi Syekh Muhammad Abduh yang adalah cikal bakal Muhammadiyah, mbahnya Muhammadiyah itu, dia bukan Syiah, dia mengikuti manhaj ahlul bait. Saya preview aja ini sedikit. Beliau masih hidup sekarang ini. Beliau juga orang pintar, dia legal advisor, lulus dari Fakultas Hukum, legal advisor. Ini kutipan dari sebuah majalah berita. Ketika Hasan Shahatah itu terbunuh, beliau memberikan ketika dalam ceramahnya di majalah Vito, dia berkata terbunuhnya Hasan Shahatah adalah tanda sudah mendekatnya kehancuran pemerintahan Al-Ikhwan. Karena setelah itu Al-Ikhwan kemudian, apalagi sekarang Al-Ikhwan dianggap sebagai partai terlarang di Mesir. Terus saya ke Mesir itu, Al-Ikhwan sudah dimasukkan dalam kelompok teroris oleh Presiden Sisi sekarang ini. Dan itu Al-Ikhwan lah yang melakukan pembunuhan terhadap Hasan Shahatah. Sebelum menutup itu, Hasan Shahatah itu katanya dia terbunuh pada usia 71 tahun. Tapi kalau saudara lihat wajahnya itu sampai 71 tahun, dia masih wajahnya kelihatan muda lah. Dan katanya kalau dia ceramah, dia selalu tersenyum, orangnya lembut, santun. Jadi kalau mencari kesalahannya rada susah. Lebih mudah cari kesalahan saya ketimbang kesalahan Shahatah itu. Dia memberikan komentar tentang itu. Dia pun kemudian asalnya dia tentu dia ahli hukum Islam, khususnya ahli sunnah. Kemudian dia masuk, tadi tidak jadi Syiah tapi dia mengikuti manhaj ahlul bait. Istrinya itu dekan Fakultas Hukum di Universitas Kairo atau universitas apa, pokoknya di Mesir, minta cerai. Kesalahannya karena dia menjadi pengikut manhaj ahlul bait. Dia boleh berdosa, selingkuh, apapun mungkin, asal jangan ikut manhaj ahlul bait. Istrinya minta cerai. Dan ketika ditanya, kenapa istri Anda minta cerai? Ya, dia tidak mau saya mengikuti manhaj ahlul bait. Dan kadang-kadang katanya tolak itu paling dimurkai Allah, tapi bisa jadi jatuh jadi wajib. Dan katanya buat dia wajib itu menceraikan istrinya, karena kata dia itu istrinya itu bukan saja membenci Syiah, tapi dia mendapat gelar doktornya tentang ajaran Wahabi. Itu disertasinya itu tentang Wahabi. Jadi dia Wahabinya sudah masuk ke, bukan saja ke otaknya, ke seluruh tulang sumsumnya. Jadi sudah tidak bisa lagi menerima. Untung aja istrinya tidak membunuh dia kan. Itu udah beruntung. Jangan hubung-hubungkan kisah perceraian dia dengan tokoh Syiah di Indonesia. Terakhir doa hari Ahad untuk menutup ini pembicaraan kita dari Sayyidatuna Fatimah. Ini doa Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha untuk hari Ahad. Allahumma ja'al awwala yaumi hadza falaha wa akhirahu najaha wa awsatahu salaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna mimman anaba ilaika faqabiltah wa tawakkala alaika fakafaitah
wa tadarraa ilaika farahimtah. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini kebahagiaan, ujungnya keberuntungan, dan tengah-tengahnya kebaikan. Semoga salawat dan salam disampaikan kepada Muhammad dan keluarganya. Jadikanlah kami semua orang yang kembali kepadamu dan engkau terima, yang berserah diri kepadamu dan engkau cukupi, dan yang merendah kepadamu lalu engkau sayangi. Saya kira ini mudah dihafal. Nah sekarang tanya jawab atau hujatan juga kepada saya. Ya benar, diingatkan, benar. Terima kasih. Setelah meninggal dunia, rumah Nabi tempat ia wafat itu diklaim sebagai milik Aisyah. Jadi siapa saja yang mau dikuburkan di situ harus seizin Aisyah. Yang pertama kali Aisyah izinkan untuk dikubur di situ, di rumah Nabi itu, di dekat Nabi, itu ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakar. Setelah itu Umar dikuburkan juga di situ, di samping Nabi. Pada waktu Imam Hasan meninggal dunia, Imam Hasan ingin agar ia dikuburkan di samping kakeknya. Tapi kalau tidak diizinkan, kata Imam Hasan, kuburkanlah, ya kalau sekarang di Baqi. Dan hindarilah perkelahian di antara sesama kaum muslimin. Jadi kalau mau dikuburkan di situ tapi mengundang pertengkaran, lebih baik dipindahkan saja. Pagi hari itu Imam Hasan diantarkan jenazahnya oleh Imam Hussein dan keluarga Nabi sampai menuju ke arah kuburan Nabi. Di situ Aisyah datang mengendarai bigal itu keledai, mengendarai keledai beserta Marwan bin Hakam. Wa ma adraka ma huwa Marwan bin Hakam. Bawa anak-anak panah menghalangi mereka. Imam Hussein juga bawa pedang lah seperti biasa. Tetapi ia ingat pesan ayahnya. Itu para imam ahlul bait itu para pejuang persatuan. Walaupun mereka berhak, tidak ada kasih apa-apa, tapi kemudian ketika langkahnya mau maju mendekat, mereka melepaskan anak panah, dan beberapa anak panah ini mengenai jasad Imam Hasan yang suci. Kemudian waktu itu Ibnu Abbas dalam rombongan hanya berkata begini kepada Aisyah, membawakan sebuah syair, dan syairnya dicatat dalam buku-buku sejarah. Tajammalti wa tabaghalti law ishti lakafayalti laki sumunun min tusu'i fabikulliha tasarrafti. Artinya dahulu engkau menunggang unta, karena dulu dalam perang Jamal, tajammalti, dulu engkau pakai unta untuk memerangi Imam Ali. Wa tabaghalti, dan sekarang kamu menunggang keledai untuk memerangi Imam Hasan yang sudah meninggal dunia. Sekiranya engkau hidup lama, latafayalti, nanti kamu menunggang gajah. Dan bagi kamu cuma 1/8 lah dari hak kamu di rumah itu. Karena istri Nabi itu 9, tetapi saya tidak tahu kenapa dalam syair itu 1/8. Jadi kamu hanya dapat 1/8 dari rumah itu, tapi kau ambil seluruhnya. Jadi itu warisan Nabi berupa rumah itu diambil seluruhnya oleh Aisyah. Fabikulliha tasarrafti, menurut penjelasan Abdullah ibnu Abbas. Pertanyaan lain, Pak Kiai mohon diingatkan kembali kepada kami apa saja kewajiban yang harus kami lakukan kepada Ahlul Bait. Mohon dibuatkan poin-poinnya. Seluruh kewajiban kita dalam menjalankan ajaran Islam itu laksanakan berdasarkan petunjuk Ahlul Bait. Seluruh ajaran Islam berdasarkan petunjuk Ahlul Bait, itu jalankan. Berapa poin? Banyak. Baca aja seluruh itu. Tapi yang penting-pentingnya saja, misalnya. Ya mungkin yang penting-pentingnya yang membedakan Ahlul Bait dari mazhab yang lain ialah kita membina hati kita terus-menerus untuk terkait dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pusatkan perhatian kita dan hidup kita dalam kecintaan kepada
Ahlul Bait Nabi, kecintaan kepada Rasulullah dan Ahlul Bait Nabi, sampai kita bisa menjalankan ketaatan kepada Ahlul Bait dengan seluruh perasaan kita, dengan linangan air mata kita, dengan luapan kecintaan kita. Dan itu memang khas mungkin Ahlul Bait. Itu yang mungkin poin yang paling penting. Melaksanakan ajaran Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah dari kalian kecuali kecintaan kalian kepada keluargaku. Itu upah yang kita bayarkan, upah yang sederhana pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah berziarah jarak jauh ke imam-imam bisa dikatakan hijrah? Apakah umrah dan haji bisa dikatakan hijrah? Tergantung apa makna hijrah yang kita maksud. Salah satu tonggak atau rukun imannya Islamisme adalah konsep hijrah. Islamisme itu satu, negara Islam atau khilafah. Kedua, penegakan syariat Islam. Ketiga, hijrah itu termasuk ajaran Islamisme. Dalam arti kita harus meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya, pergi untuk jihad transnasional. Jadi jihad ini bukan di tempat kita aja, tapi ke luar negeri, ke seluruh dunia. Jihadnya pakai bom. Kalau tidak bisa bikin bom yang besar, bikin dari panci. Pindah dari keadaan saudara sekarang ini, meninggalkan keluarga dan sebagainya, ke posisi yang baru, itu disebut hijrah. Saya ingin mengambil definisi hijrah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam khutbahnya yang terakhir di Arafah atau Mina, beliau berkata, orang yang hijrah ialah orang yang berusaha meninggalkan yang buruk. Man hajaro anisui. Buat saya berziarah jarak jauh ke imam yang asalnya tidak pernah ziarah, itu termasuk juga hijrah. Mungkin ini yang bersangkutan itu bertanya dengan asumsi hijrah itu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, ya. Tapi marilah kita baca sholawat Sayyidatuna Fatimah untuk mengakhiri pertemuan ini. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa siril mustawda'i fiha bi adadi ma ahata bihi ilmuk wa ma ahsahu kitabuk wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.